Assalamualaikum Bu Sulis, selamat siang. Selamat siang Pak, Waalaikumsalam. Ini Pak, Oke, Bu Sulis, gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak, walaupun dengan mata yang sayup-sayup ini, tapi tetap semangat Pak, semangat. Oke, semangat Bu Sulis, memang itu yang menjadi motivasi kita ketika kita menjadi guru ya Bu Sulis. Namun kemarin saya dengar-dengar ya Bu Sulis, ini panjenengan ingin ketemu saya ya. Itu kira-kira tujuannya apa nggih? Saya kok penasaran ini Bu Sulis. Ya ini loh Pak, terkait murid saya yang membuat ulah, Nggih. di sekolah itu Pak. Oh, Kok gitu ya Bu Sulis bolak-balik, ya. bolak-balik dapat laporan murid saya, bolak-balik dapat laporan murid saya. Ya, Murid karena saya. karena kebetulan panjenengan kan di SD nggih. Saya Ya, ya itu pasti wali kelas itu kerjanya pasti sangat sangat ekstra nggih. Nah, hmm, mungkin ya saya kalau bisa atau kalau boleh saya tahu itu permasalahan apa kira-kira Bu Sulis yang panjenengan saat ini hadapi? ini yang sering saya dengar sebelumnya ya Pak ya. Iya Bu Itu Sulis. suka meludahi temannya Pak, Oh gitu, nggih. suka meludahi temannya. Terus yang itu masih masih bisa saya tolerir. Terus Nggih. kemudian masih belum saya tanya juga pas waktu itu. Kemudian yang sekarang ini dia tawuran Nggih. karena masalahnya yang sama. Diludahi, yang diludahi tidak terima Pak. Oh, nggih nggih. Eh, Berarti di sini tumbuh konflik ya menurut saya ya Bu. Jadi Iya, antar siswa itu akhirnya tidak seperti bersahabat atau berteman seperti itu. Akhirnya malah tumbuh konflik dan kemungkinan ada runtutannya ya, lebih lebih apa ya, berkembang seperti itu ya Bu Sulis. Iya Bu. iya, Oh gitu, nggih. betul. Mungkin Jadi memang, nggih. aduh Pak, Gimana Bu apa? Sulis? Kalau saya dengar-dengar ya Pak ya, memang dia dari keluarga yang broken home. Oh gitu. Jadi orang tuanya itu berpisah, dua-duanya sudah menikah lagi, dia tinggal dengan neneknya. Jadi lost control itu loh, Pak. Tidak ada yang kontrol dia, terus salah pergaulan juga, kemungkinan seperti itu. Nggih, 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 Bu Sulis. Memang kejadian seperti ini sering terjadi ya Bu Sulis. Apalagi sama kita sama-sama mengajar di kota Surabaya dan kemungkinan latar belakang seperti ini motifnya sama. Sehingga saya memang di sini saya sangat ikut prihatin Bu Sulis. Mudah-mudahan nanti ketika ini kita sharing nggih, kita melakukan coaching hari ini panjenengan bisa ini mencari solusinya ya walaupun berat ya, seperti itu Bu Sulis. Namun ketika siswa itu tidak punya orang tua, kemungkinan ya, kita sebagai guru seperti apa Bu Sulis ya yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin bisa panjenengan sampaikan di Jadi sini Pak, mungkin. ya, kalau kita melihat sisi negatifnya Pak ya, memang anak itu seperti itu, nakal ya, istilahnya Iya Bu nakal Sulis. itu. Nggih. Tapi kalau menurut saya dia punya potensi, ada sisi positifnya di situ. Dia punya potensi Pak. Jadi eman sebetulnya. Jadi paling enggak perilaku dan perilaku akhlaknya terus akademiknya itu bisa berimbang gitu loh. Nggih. Berarti berpikir aset ya Bu Sulis ya. Iya, Berarti ada berpikir aset yang mungkin bisa dibantu untuk dikembangkan. iya, Tentunya jadi memang guru harus membantu itu. Nggih. kita tahu kan Pak yang filosofi belajar Dewantara itu bahwa guru kan sebagai among, Oh sebagai pamong. Nah, iya Bu kita Sulis. harus mengajar dan mendidik dengan kasih sayang. Seperti Nggih. itu. Saya setuju Bu Sulis kalau panjenengan memang merumuskan ini nanti berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai among ya. Kira-kira mungkin dengan dasar ini panjenengan bisa merumuskan solusinya Bu Sulis. Yang Ya. jelas karena waktu saya tanya pas kejadian itu dia tidak mau ngomong, mungkin malu Nggih. ya, mungkin ya ada rasa mangkal juga ditanya banyak orang di depan umum. Namanya anak kan tetap manusia Pak, punya rasa malu. Nggih Bu Ya, Sulis. Nggih. kita apa menghargai perasaannya lah.
kemungkinan nanti akan saya panggil, saya ajak ngomong berdua dari hati ke hati. Saya ingin tahu masalahnya sebenarnya apa gitu loh. Sampai saat ini kan saya masih belum tahu pasti Pak, mengapa kok dia berbuat seperti itu gitu. Nah terus selanjutnya mungkin saya akan ke, ini menurut informasi kawan-kawannya kan memang tidak ada orang tuanya Pak ya. Nggih. Saya ingin memanggil orang tuanya. Dan yang terakhir untuk memastikan kalau memang dia tinggal dengan neneknya, saya ingin home visit Pak ke rumahnya. Oh iya, iya Bu Sulis, saya bisa menerima itu. Jadi ini tadi adalah solusi yang bisa juga sekaligus sebagai ini tahapan ya, atau tindakan yang akan panjenengan ambil seperti itu ya Bu. Rencana-rencana Iya, yang sudah betul, bersifat betul. praktis sebagai wujud apa ya, tanggung jawab kita ya sebagai guru yang ingin menyelesaikan solusi tadi. Jadi yang pertama itu memang saya tangkap itu tadi panjenengan berusaha untuk menyelesaikan dulu dari dalam ya, dari Iya, sekolah dulu. Kalau memang sudah kondusif baru nanti menindaklanjutinya itu keluar ya, dengan melibatkan orang tua seperti itu ya Bu Sulis ya. iya betul Pak Bangkit. Yang seperti itu nanti yang akan saya laksanakan. Oh gitu nggih. Menurut saya sangat setuju Bu Sulis untuk itu ya. Terus kira-kira Bu Sulis, ide baik ini panjenengan bisa melakukannya mulai kapan Bu Sulis ini? Insya Allah dalam waktu dekat ini Pak, ya segera mungkin lah. Paling enggak besok ya, atau nanti pulang sekolah, terus saya panggil dulu anaknya ke ruang guru, saya ajak ngomong baik-baik. Mungkin besoknya saya panggil orang tuanya, selanjutnya itu ke rumahnya untuk memastikan itu tadi info-info yang selentingan. Jadi saya ingin memastikan kalau memang anak itu betul-betul tinggal dengan neneknya begitu. Nggih nggih, mohon maaf Bu Sulis nggih. Tadi ketika sudah nanti ketemu orang tuanya ya, menurut saya karena ini sebagai puncaknya seperti itu ya Bu Sulis. Kalau memang sudah ketemu orang tua, kan orang tua sebagai wali muridnya. Nah, kira-kira Bu Sulis bisa mencapai apa ya nanti yang bisa menjadi apa ya, goalnya lah seperti itu Bu Sulis kira-kira untuk ketika sudah ketemu orang tuanya. Kesepakatan Pak Oh gitu ya. antara saya dengan orang tuanya, dengan neneknya. Kalau mungkin memang betul-betul orang tuanya tidak di Surabaya, di luar kota, paling enggak by phone gitu Pak. Oh gitu ya. By Saya phone. ingat tadi Bu Sulis mengatakan memang orang tuanya itu di luar kota ya. Jadi sehingga Iya. komunikasinya panjenengan membuat solusi yang lain ya, bisa bisa Hmm, melalui komunikasi seluler ataupun yang apa ya, jarak jauh gitu ya intinya Bu Sulis. iya betul Nggih. Pak. Nggih. Mudah-mudahan Bu Sulis bisa anu ya, terus bisa terlaksana seperti itu harapan saya. Tetapi Amin, amin. nggih, tetapi mungkin dari panjenengan pribadi ya ini, ke harapannya setelah itu tadi mungkin bisa terselesaikan ya, karena kita pasti jadi guru itu kan masih masih panjang ya. Jadi kedepannya pasti panjenengan memiliki harapan-harapan yang tentunya kasus-kasus seperti ini ya bisa bisa selesai ataupun mungkin tidak terulang lagi seperti itu Bu Sulis. Harapan saya ya memang ini Pak ya, memang kita lagi proses untuk budaya positif, disiplin positif di kelas juga itu ya. Nah, saya ingin Nggih. murid saya ini termotivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa harus takut dengan saya, Nggih Bu Sulis. tanpa harus takut dengan gurunya. Dia termotivasi untuk merubah dirinya jadi lebih baik gitu. Nggih. Jadi harapan saya ya yang jelas, namanya seorang guru Pak ya, anak ini bisa menunjukkan potensinya begitu. Bisa masuk setiap hari, nggak bolosan, terus bisa merubah sikapnya seperti itu. Iya. Jadi memunculkan yang positifnya Pak, bisa menunjukkan Asetnya nggih, positifnya, aset yang asetnya. dimiliki nggih. Eh, Jadi memang kita memandang seorang murid itu kan tidak hanya defisitnya Pak, iya itu malah betul. membuat kita jadi stres. Ya betul sekali Bu Tapi Sulis, betul. kalau kita memandang asetnya, sisi positifnya, mungkin membuat kita lebih tertantang kalau saya ya Pak ya, Nggih nggih. tertantang untuk bisa merubah dia jadi lebih baik. Tapi saya yang paling berharap dia bisa merubah dirinya sendiri
dari dirinya sendiri, termotivasi dari intrinsiknya dia sendiri, bukan karena siapa-siapa, tapi dari dalam dirinya sendiri. Nggih. Itu harapan saya. Ya, betul sekali Bu Sulis. Memang itu menurut saya yang panjenengan sampaikan ini adalah prinsip-prinsip merdeka belajar ya Bu Sulis ya. Ya. Betul, Jadi Pak. merdeka itu tidak dari tekanan orang lain tadi seperti yang takut guru ataupun takut orang lain, tetapi memang ditumbuhkan dari diri sendiri untuk berubah dan semakin menjadi yang terbaik. Seperti itu ya Bu Sulis ya. Betul Pak Bangkit, itu harapan saya. Ya. Untuk semuanya, tidak untuk anak saya yang ganteng dewi itu Pak, tapi untuk betul, semuanya. betul. Ya karena kita guru untuk semua siswa ya di sekolah kita. Ya. Iya. Terima kasih Bu Sulis. Mudah-mudahan nanti masalah ini cepat terselesaikan dan kita bisa menemukan harapan-harapan tadi bisa tertunaikan semuanya. Ya. Itu doa saya Bu Sulis dari jauh ini. Semoga, terima kasih Pak Ya. Bangkit. Ya, sama-sama Bu Sulis. Pencerahan untuk saya. Oke, sama-sama Bu Sulis. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.